Belanja di toko online selain mudah juga terdapat beragam pilihan. Toko online juga berperan sebagai penggerak pelaku usaha kecil dan menengah. Dan berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Perkembangan teknologi dan informasi saat ini semakin mempermudah pelaku bisnis untuk melakukan berbagai aktivitas bisnis. Berbagai produk pun semakin mudah untuk dijual, dicari, maupun dibeli secara online. Mulai dari produk kerajinan tangan, furniture, perlengkapan otomotif, hingga makanan. Salah satu perusahaan jual beli online yang diminati oleh sebagian besar peminat toko online adalah Bukalapak.com. Bukalapak.com menyediakan sarana jual beli online dari konsumen ke konsumen. Perusahaan e-commerce ini tidak membatasi interaksi antara penjual dan pembeli. Toko online Bukalapak.com pun melayani pembeli dari seluruh Indonesia, baik untuk transaksi dalam jumlah banyak ataupun satuan. Sekarang jumlah usaha kecil di Bukalapak itu sekitar 500.000, Mas. Dan itu menurut saya keunggulan Bukalapak yang luar biasa besar, karena mungkin masyarakat Indonesia yang ingin belanja nggak perlu repot-repot lagi. Kalau dulu belanja harus ke, waktu saya kecil belanja harus ke kota gitu kan, jauh sekali gitu loh. Belum tentu barangnya ada pula gitu. Nah sekarang hari ini tinggal buka Bukalapak itu langsung pasarnya nasional. Dirintis sejak tahun 2010, Bukalapak.com tak hanya ingin menjadi toko online yang memenuhi berbagai kebutuhan konsumen. Ada misi yang lebih mulia, yaitu ingin memajukan usaha-usaha kecil di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Karena saya lihat banyak di Indonesia itu UKM atau usaha itu yang dari dulu kecil sampai sekarang puluhan tahun masih aja kecil gitu. Jadi berangkat dari kegelisahan dan memang pengen bagaimana bisa mengangkat derajat usaha-usaha yang kecil di Indonesia, dan saya yakin jumlahnya kalau berdasarkan data pemerintah kan 50 juta ya Mas. 50 juta jumlah masyarakat Indonesia yang hidup di UKM. Jadi datanya apa? Jumlah penduduknya sangat besar, dan saya pengen bikin sesuatu yang bisa bantuin mereka gitu. Tak menutup kemungkinan dengan geliat usaha online yang semakin berkembang, ke depan kegiatan jual beli online ini dapat menjadi solusi untuk meningkatkan jumlah lapangan kerja dan mengurangi angka pengangguran. Tim Liputan, DAI TV. Kualitas air sungai ternyata dapat dilihat dari keberadaan organisme yang hidup di aliran sungai. Ya, metode pengamatan ini dinamakan biomonitoring, seperti yang telah tim DAI TV liput di hulu Sungai Cisadane berikut. Air sungai yang terlihat jernih belum tentu bebas polutan. Namun sungai yang terdapat organisme kecil, kualitas airnya sudah pasti baik. Binatang kecil ini salah satunya adalah engkang-engkang. Dalam bahasa Indonesia disebut anggang-anggang. Hewan mirip laba-laba air ini bisa ditemukan di dekat batu-batu kali atau terapung di bagian sungai yang airnya tenang. Binatang ini biasa memangsa mikroorganisme lain di air sungai. Kegiatan melihat kualitas air menggunakan indikator binatang atau tanaman disebut biomonitoring. Metode ini dianggap paling mudah karena tidak memerlukan bantuan laboratorium. Cukup menyiapkan saringan dan baskom berisi air untuk memindahkan bioindikator yang berupa hewan kecil seperti engkang-engkang. Sebetulnya kalau laut nggak bisa. Kalau laut nggak bisa. Justru kalau laut mungkin bisa ngelihatnya dari indikator hewan lebih besar ya, misalnya ikan-ikan kayak gitu. Nah, kalau untuk biomonitoring yang pakai makroinvertebrata ini cocoknya memang di sungai. Selain engkang-engkang, binatang lain yang bisa jadi indikator kualitas air adalah nimpa alat berenang, larva nyamuk meniskus, dan kepik pejalan kaki. Kualitas air sungai yang bersih juga dapat dilihat dari rimbunnya pepohonan di sekitar sungai. Semakin rimbun daerah aliran sungai, menandakan air sungai masih relatif bersih. Tim Liputan, DAI TV. Permasalahan lingkungan kerap terjadi di kawasan Sungai Cikapundung, Bandung, Jawa Barat, baik kawasan hulu, kawasan tengah, dan juga kawasan hilir. Limbah dari kotoran hewan peternakan milik warga menjadi faktor pencemaran Sungai Cikapundung. Namun kini warga sekitar mulai mengolah kotoran ternak mereka mulai dari pupuk organik hingga menjadi batako. Masyarakat yang tinggal di Cikapundung, Bandung, Jawa Barat, rata-rata bekerja sebagai peternak sapi. Itulah mengapa banyak sekali kandang-kandang sapi yang terlihat di sepanjang kawasan hulu Cikapundung, Dusun Batu Lonceng. Sapi-sapi ini sempat menjadi sumber pencemaran dan sedimentasi lingkungan sungai.
karena para peternak sapi tidak tahu bagaimana cara mengolah kotoran sapi dengan benar. Dan akhirnya kotoran sapi hanya dibuang di sungai. Namun semenjak 2 tahun lalu, masyarakat Batu Lonceng mulai mengerti pengolahan limbah kotoran sapi yang benar. Mereka mulai mengolah kotoran sapi menjadi makanan untuk ternak cacing, pupuk organik, hingga batako. Kang Cece, salah satu warga yang merintis pengolahan limbah kotoran sapi menjadi batako, atau yang populer dengan nama batapi. Proses pembuatan batapi ternyata tidak terlalu sulit. Pembuatan batapi ini adalah inovasi kedua Kang Cece setelah mengubah kotoran sapi menjadi pupuk organik pada tahun 2011. Namun, belum cukup banyak warga di kawasan Hulu Cikapundung yang mengikuti jejaknya mengolah kotoran sapi menjadi batapi. Meski berbahan dasar kotoran sapi, batapi bisa diandalkan sebagai bahan pembuatan rumah. Kekuatan batapi sebagai dinding rumah tidak kalah dengan batako pada umumnya. Selain mengolah limbah, menurut Kang Cece, saat ini masyarakat Batu Lonceng sudah sepenuhnya sadar untuk tidak membuang limbah kotoran sapi ke sungai. Dengan dimanfaatkan seperti ini, kotoran sapi pun bisa mendatangkan keuntungan bagi masyarakat Dusun Batu Lonceng sekaligus memperbaiki kualitas Sungai Cikapundung. Tim Liputan, The ITV. Iklan perumahan dengan bahasa asing kini marak dijumpai. Hal ini bertujuan untuk memberi kesan mewah dan bergengsi pada produk properti. Ya, padahal hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 yang mewajibkan penamaan lingkup geografis menggunakan bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa asing pada nama perumahan kini kian marak dijumpai, khususnya di Jabodetabek. Menurut praktisi periklanan Atwin Wibisono, fenomena ini muncul akibat penyesuaian yang dilakukan oleh para pengembang perumahan, agar produknya terkesan lebih bergengsi, mewah, dan intelektual. Pas bahwa kalau membuat apartemen riverside, dan kalau bahasa Indonesia tepi sungai, kan lebih bagus riverside daripada tepi sungai. Itu adalah keputusan dari yang buat. Mungkin mereka merasa itu adalah kebiasaan bahwa kita ambil contoh apartemen atau perumahan itu selalu memakai nama bahasa Inggris dan nama-nama yang luar. Padahal, penamaan perumahan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan, pasal 36 yang mewajibkan penamaan perumahan kantor dan apartemen menggunakan bahasa Indonesia. Penyuluh bahasa dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia menyayangkan fenomena ini yang dapat membuat bangsa Indonesia asing di negaranya sendiri. Ia mencontohkan, penamaan perumahan dengan bahasa Indonesia pun dapat terkesan indah dan mewah. Hills. Sebenarnya padanannya kan indah, bukit. Sehingga ada perumahan Raffles Hills, dulu sudah menjadi Bukit Rafflesia, indah nama itu, sedap didengar. Tetapi kemudian setelah reformasi kembali lagi. Nah sekali lagi itu terpulang kepada sikap bahasa pemilik properti itu. Padahal perumahannya bagus. Ketika sudah menjadi Bukit Rafflesia itu juga indah. Tetapi mengapa kembali lagi? Nah itu terpulang. Hingga saat ini, penamaan perumahan-perumahan dengan bahasa asing masih menjadi favorit di kalangan pengembang properti. Harapannya, pelaku bisnis properti dapat lebih menggunakan bahasa Indonesia untuk penamaan perumahan, seperti yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Yeremia Tera, Alif Ramadan, The ITV. Ya, berikut kami sampaikan perakiraan cuaca untuk sejumlah wilayah di Indonesia. Ya pemirsa, sekian perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus Halo Indonesia dari Senin hingga Jumat di waktu yang sama. Jangan lupa follow Twitter kami di @dae_tv dan @haloindo.tv. Akhir kata saya Astia Dika. Dan saya Raden Madlias mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas.